Kalian tahu nggak? NIK akan gantiin NPWP loh. Jadi semua penduduk langsung otomatis jadi wajib pajak. Tapi katanya sih nggak semuanya harus bayar pajak. Penduduk yang penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak maka tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Kata Bu Sri Mulyani, kebijakan ini berfungsi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Mungkin karena bakal disisir banget gitu ya penduduk-penduduk yang harusnya membayar pajak dan mana yang enggak. Dari segi administratif ini terdengar bagus ya, jadi kayak simple gitu, satu nomor untuk seluruh pelayanan administrasi negara. Tapi, ngomong-ngomong soal pajak, kalian tahu nggak kalau negara-negara maju itu pajak penghasilannya gede banget loh. Bahkan pajak penghasilan maksimal bisa lebih dari 50%. Itu kayak yang terjadi di Swedia dan Jepang. Jadi emang gitu sih negara-negara dengan sistem ekonomi kapitalisme. Pendapatan tertinggi negaranya adalah dari pajak. Kalau kita lihat di Indonesia, di APBN 2020, pendapatan dari perpajakannya mencapai lebih dari 80%. Itu pun masih harus ditutupi dengan utang karena nggak sebanding pendapatan dan pembelanjaan negara. Mungkin jadi a big why gitu ya, kenapa Indonesia, negeri zamrud Katulistiwa ini sulit untuk mendapatkan pendapatan negara. Menurut penuturan salah seorang pejabat Kementerian BUMN, memang tambang di Indonesia ini masih dikuasai swasta dan asing. Jadi kita cuma dapat remahan pajak aja nih dari perusahaan-perusahaan itu gitu. Sementara keuntungan terbesarnya ya dikuasai oleh para konglomerat-konglomerat itu. Nah ini juga ada data bahwa 54% area lahan kelapa sawit kita itu dikuasai oleh swasta. Ya gitu deh, kekayaan alam kita dikuasai swasta dan asing, rakyat terus digenjot pajaknya, habis itu dikorupsi sama pejabat. Nyesek gak sih? Padahal kalau dalam Islam ada hadis yang bunyinya begini, Al-muslimuna syuraka'u fi thalathin, fil kala'i wal ma'i wan nari. Kaum muslimin itu berserikat dalam 3 perkara, padang rumput, air, dan api. Jadi kekayaan alam seperti padang rumput, hutan, sumber mata air, dan juga sumber energi adalah milik umat yang harusnya dikelola negara dan keuntungannya dikembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat. Ada hadis lain yang mengisahkan bahwa Rasulullah pernah memberikan tambang garam kepada seorang sahabat, lalu dikoreksi oleh sahabat lain bahwa tambang garam tersebut jumlahnya banyak seperti air yang mengalir. Maka Rasulullah kemudian menarik lagi tambang garam tersebut. Jadi dalam Islam, tambang mineral yang jumlahnya banyak itu dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, bukan dikuasai swasta apalagi asing. Luar biasa ya, Islam ngatur seluruh